Bocah 5 tahun itu berlari memeluk kakinya. Dedi keren. Sementara di belakangnya, mulut-mulut ibu-ibu berbisik kejam. Anak haram, papanya masih sekolah. Tapi di rumah mewah yang sama malam itu, Kendra dan Zena tenggelam dalam permainan terlarang di balik pintu kamar, tempat di mana usia, status, dan omongan orang tak lagi berarti. Hingga tiba-tiba, seorang tamu tak diundang dari bandara mulai mengubah segalanya. Simak cerita selengkapnya di episode 24 ini. Minggu depan, kita ujian kelulusan. Ucap Rio pada Kendra dan Randi. Kendra tampak menutup buku catatan di mana bahan-bahan ujian sudah dia catat dan pelajari. Iya, udah gak sabar gue mau lulus, banyak hal yang harus gue kerjakan. Termasuk kembali menjalankan bar kopi. Jelas Kendra melihat lencana bergambar logo kafe miliknya itu. Dia merindukan tempat itu, namun dengan sibuknya belajar menjelang kelulusan, juga Zayan dan Zena yang sangat butuh perhatian darinya. Kendra merasa dia butuh waktu khusus untuk belajar. Selama Elo gak di kafe, Nyai yang pegang Ken, menurut gue Nyai asik orangnya, cuma jarang di tempat. Keseringan pergi bareng Randi, gue jadi kesepian di meja kasir. Ucap Rio jujur. Randi masih diam, dia tidak ingin membahas dirinya dengan Barbara, pada kenyataannya rasa hatinya perih saat mengingat penolakan Barbara malam minggu kemarin. Kendra menyentuh bahu Randi, dia bingung harus berkata apa, namun baginya Randi dan Mama Barbara agak mustahil jalan ceritanya. Kendra juga tidak ingin ikut campur, apalagi ini masalah hati. Bro, ucap Kendra mengajak temannya itu duduk di pelataran parkir, sebelum pulang menuju rumah dan kegiatan masing-masing. Randi tampak menghela nafas. Elo mau nasehatin gue? Tanya Randi sensitif. Bukan, jawab Kendra. Lantas, ngejekin gue karena ditolak mertua Elo? Tanya Randi kembali sedikit ketus. Elo enak, Mbak Zena terima Elo apa adanya, lah gue, belum lagi berjuang udah ditolak tanpa basa-basi. Perih hati gue. Keluh Randi dengan wajah yang kusut. Kendra menghela nafas. Elo tahu, perbedaan hubungan gue dan Mbak Zena, dengan hubungan Elo dan Mama Barbara. Tanya Kendra pelan. Randi diam, dia hanya mengeratkan rahangnya. Kendra tahu itu, Randi akan sangat sensitif tatkala sudah membawa-bawa hati. Gue dan Mbak Zena, memang sudah berjodoh, bahkan pernikahan kami bukan tanpa perjuangan apa-apa loh. Kami berdua untuk menjadi sepasang suami istri, menghadapi banyak cobaan yang tidak masuk akal. Lu berdua juga tahu kan, gue sampai masuk penjara dan nyusulin Zena sampai Swiss. Jelas Kendra. Randi tampak baru menyadari kembali, apa yang Kendra katakan benar. Dan Elo sama Mama Barbara itu, beda sudut pandang, Mama anggap kamu itu kayak anaknya sendiri, sedang Elo anggap perhatian dari Mama Barbara senyaman hubungan antara ibu dan anak, bedanya terselip cinta di sana. Gue emang gak begitu tahu bagaimana mertua gue itu sebenarnya, namun sekelas penjahat kayak Tika aja, dihajar orang tuanya oleh Mama Barbara. Lalu Jeng Leni, janda genit yang sudah pindah jauh ke belakang komplek rumah kami, wanita itu yang udah jelas-jelas fitnah gue aja, dijaga agar tidak mencium aroma terali besi penjara, karena memikirkan Beni putranya. Kendra mencoba memperingati Randi, bahwa ibu mertuanya itu adalah orang yang berbeda, tidak bisa disamakan dengan kebanyakan wanita. Jam terbangnya tinggi, bahkan sudah setengah dunia, gue yakin Ran. Dia udah anggap Elo bukan seperti orang lain. Terang Kendra panjang lebar. Pastinya, dia memiliki rencana bagus untuk Elo, yang tanpa sadar Elo sendiri, Elo itu udah dianggap anak sama mertua gue, apalagi kemarin Elo bilang dia transfer uang 50 juta dan suruh Elo buka usaha. Kendra kembali menunjuk wajah Randi, lalu Rio bergantian. Data diri kita ini, sudah ada di tangan Mama Barbara, dan mustahil sekali dia tidak tahu tentang kita.
Lagian, Elo pikir gue jadi menantu Mama Barbara itu tidak waspada sepanjang hari. Kendra menoleh pada keduanya. Randy dan Rio masih terus memperhatikan Kendra, persis seorang penceramah yang tengah berkhotbah di depan umatnya. Itulah yang dialami Rio dan Randy. Maksudnya? Tanya keduanya serempak, lalu terkejut dan saling pandang. Kendra menghela nafas. Kalau Zayan putra gue, atau Mbak Zena terluka dikit aja, habislah gue, pasti besoknya sudah terbaring di rumah sakit. Jelas Kendra panjang lebar. Bak domba penurut Rio dan Randy saling mengangguk mengerti. Jadi menurut Elo Ken, gue ini harus bagaimana? Tanya Randy patah arang. Elo tetap aja kerja seperti biasa, buang sebersih cinta Elo itu, gue yakin suatu saat kelak, Elo pasti menemukan cinta dari seseorang yang memang sudah diciptakan buat Elo. Jelas Kendra menaiki motornya, lalu pamit dan melesat membelah jalanan. Waktu sudah hampir jam 2 siang, dia harus menjemput Zayan putranya. Rio juga menepuk bahu Randy. Apa yang dibilang Kendra benar, Elo harus siap dengan semua keadaan. Buang cinta Elo yang mustahil itu Randy, masih banyak janda-janda bahenol yang nungguin Elo di luar sana. Ucapnya duduk di bangku motor sport milik Randy. Randy yang habis-habisan diceramali, sontak melirik pada Rio. Ngapain si Elo duduk di atas motor gue? Gue nebeng sialan. Sekalian mau nginep di rumah Elo juga mulai hari ini. Jujur Rio tanpa persetujuan Randy, dia tahu jika Randy tinggal di rumah peninggalan orang tuanya kini sendirian. Ngapain Elo tinggal sama gue? Mana motor Elo? Tanya Randy hampir melempar Rio ke jalanan. Hap. Bak tahu akan dilempar ke jalanan, Rio memeluk pinggang Randy kuat bak wanita-wanita yang tengah memeluk pinggang pacarnya. Rio anjir, geli gue. Elo mau ngapain sih? Mau ngegay? Teriak Randy geli sekali. Biasa aja kenapa sih Ran? Balas Rio kian mempererat pelukannya. Lepasin gue sialan, gue jijik jangan sentuh, jangan peluk gue. Maki Randy. Gak mau, Elo setuju dulu sama permintaan gue. Jawab Rio mengeratkan pelukannya. Astagah. Oke sialan. Ucap Randy yang langsung membuat Rio melepaskan pelukannya. Gitu dong, emang Elo itu besti gue yang paling Jawab Rio tenang. Besta-besti sialan. Elo kenapa sih Rio, main nemplok aja kayak cicak, pakai mau tinggal di rumah gue lagi. Cecar Randy kesal. Gue diusir Junaedi, gara-gara mobilnya yang gue gadein belum gue tebus udah hampir setahun, dan motor gue dijadikan jaminan, untung gue dah kerja di kafe Kendra. Jadi urusan biaya, hidup gue aman sejahtera, tapi ya gue gak punya tempat tinggal, ditambah lagi gue gak punya kendaraan. Gue mau nebeng sama Elo, sebagai gantinya, gue yang bantuin beres-beres rumah Elo, juga patungan biaya perawatan motor Elo yang jadi tumpangan gue setiap hari. Jelas Rio miris. Randy menepuk dahinya lebar. Ajaib banget sih Elo Rio. Elo beli motor dari hasil ngegade mobil papa Elo. Dan sekarang motor Elo ditahan dan Elo nyusahin gue gitu. Ucap Randy tak habis pikir. Ya elah Ran, kasihan gue napa. Sama temen ini begitu amat. Keluh Rio. Randy menghela nafas. Gue izinin Elo tinggal di rumah gue, dan Elo tinggal di kamar belakang, jangan sekamar sama gue. Entar dituduh gay lagi kita. Keluh Randy tak habis pikir. Dan tugas Elo bersih-bersih rumah gue. Untuk makan, air dan listrik, kita patungan, tapi kalau untuk motor, Elo gak gue izinin naik motor gue, boncengan ini khusus untuk ladies yang kelak jadi bini gue. Jelas Randy panjang lebar. Rio tampak menatap wajah Randy bingung. Lah, gue naik apa dong Randy? Sebegitu amat jadi teman. Cibir Rio. Randy menoleh. Kalau urusan motor, gue gak akan berbagi, masa iya gue boncengan batang juga, ya enggak lah. Randy menyalakan motornya. Jadi gue naik apa Ran, masa iya jalan kaki?
Tanya Rio memanyunkan bibirnya. Naik sepeda listrik punya tante gue, nanti gue tunjukin. Ucap Randi yang langsung tancap gas. BROOMMM. AAAKKKK, Randi bangsat. Rio berteriak sekuat tenaga, beruntung dia tidak kejengkang ke belakang, lantaran Randi menarik gas sekencang-kencangnya. Dedi, teriak Zayan. Bocah 5 tahun itu tampak berlari-lari mengejar Kendra yang baru tiba di depan gerbang sekolahnya. Tampak banyak sekali pasang mata yang melihat pemandangan itu iri, ada yang memuji ada juga yang mencibir. Itu ya, papa barunya Zayan. Yang anak dari Zenaya itu, yang pemilik brand kosmetik terkenal Maheswari Glowers itu. Tunjuk salah satu ibu-ibu yang kebetulan juga menjemput anaknya. Iya, masih sekolah katanya. Lihat itu celananya masih abu-abu, kayaknya masih anak SMA. Balas ibu yang satu. Keduanya tampak tengah menggosipkan Kendra dan Zena, bahkan di jarak yang tidak begitu jauh dengan Kendra berada. Jelas banget ya, kalau niatnya itu cari tante-tante kaya raya. Biar gak usah capek-capek kerja, dan modal sayang anak doang. Mending mamanya Zayan itu, dijodohkan sama lelaki berkualitas, bukan sama anak sekolah yang masih bau kencur. Ucap kedua ibu-ibu itu bergantian. Kendra mendengar itu lalu menghela nafas, ada kalanya dia ingin sekali tuli dan tidak mendengar apa-apa di saat seperti ini, namun apa daya, telinganya terlalu jelas, tatkala mendengar hal-hal berbau kebencian semacam ini. Dedi. Iya nak. Jangan dihiraukan ya Dedi, mereka itu tidak tahu apa-apa tentang kita. Ucap bocah 5 tahun itu tampak mengerti. Zayan tidak ingin dadinya terluka oleh ucapan orang-orang yang bermulut jahat, tidak hanya itu. Bukan kali ini saja Zayan mendengar hal ini. Bahkan tatkala di sekolahnya saja, Zayan mendengar pertanyaan-pertanyaan gila dari ibu-ibu temannya. Dedi kamu masih anak sekolah ya? Zayan gak malu, punya papa yang masih pakai seragam sekolah. Zayan, mama kamu apa gak bisa cari lelaki yang pantas untuk jadi papa kamu? Ucapan-ucapan dengan nada menyakitkan hati terucap gamblang begitu saja. Zayan memang masih berusia 5 tahun, namun dia sudah cukup didewasakan keadaan untuk mendengar ucapan bernada kebencian itu. Bukan tidak pernah Zayan terlihat dibuli beberapa temannya, dikata-katai tidak punya Dedi, tidak dijemput dan iri sama teman-temannya yang lain, lantaran temannya dijemput Dedi, dan dia tidak. Bahkan ada beberapa anak yang melabeli Zayan dengan ucapan anak haram. Zayan tumbuh dalam lingkungan sekolah yang memiliki beberapa teman bermulut toksik, dan juga suka membanding-bandingkan, itukah sebabnya Zayan memaksa mamanya untuk segera memberikannya. Zayan bisa saja membalas, kata Oma Barbara, Zayan bisa saja langsung memukuli orang-orang yang kurang ajar padanya, urusan selanjutnya, biar omanya yang mengurus, namun Zayan tidak seperti itu. Sikapnya tidak mudah terprovokasi, namun jika suatu saat mereka jauh lebih kurang ajar dan batas kesabaran bocah 5 tahun ini habis, maka sudah dapat pastikan, saat itulah dia tidak lagi memikirkan jika yang dia lawan adalah para orang tua. Kendra menaikkan Zayan di atas motornya, lalu membenahi helm putranya itu. Tunggu sebentar ya. Pinta Kendra pada putranya itu. Zayan tampak mengangguk. Kendra melepas helm yang dia kenakan, lalu berjalan mendekati dua ibu-ibu yang sejak tadi intens membicarakan dirinya. Ibu ada masalah apa ya? Atau tidak memiliki pekerjaan? Tanya Kendra tatkala menghampiri keduanya yang sontak diam. Masalah? Pekerjaan? Gak ada tuh. Jawab seseibu berambut blonde, mirip sekali Molen Cirus. Kendra tampak tersenyum, lalu memutar ponselnya yang sejak tadi merekam ucapan kedua ibu-ibu itu, hingga salah satunya yang ingin adu argumentasi dengan Kendra bungkam. Saya tidak mengenal ibu berdua ini, saya yakin istri saya Zena juga tidak mengenal kedua ibu ini kan? Ucap Kendra memastikan. Hanya saja saya heran sekali, kenapa pula orang yang tidak saling kenal, harus saling menghujat dan menjatuhkan orang lain.
Apa sebegitu tidak adanya pekerjaan lain? Sehingga kedua ibu-ibu ini terus-menerus menghujat dan mencibir saya. Ucap Kendra sambil membalas semua tatapan penuh kejulitan itu. Kedua ibu itu hanya mengkas-mengkos dan merat-merot bibirnya, ingin membalas ucapan Kendra, namun sudah tertampar terlebih dahulu dengan fakta tentang keduanya tertangkap basah tengah bergibah. Saya memang masih sekolah, namun ibu saya Luciana Gandari, seorang guru karate tidak pernah mengajarkan saya untuk mengambil kesempatan dari seorang wanita, termasuk itu istri saya Zena. Lalu ayah saya Juan Adinata, tidak pernah mengajarkan saya untuk mengambil keuntungan dari cinta seorang perempuan yang kaya raya, dan saya sendiri memang seorang yang masih amat muda. Bahkan masih siswa 12 SMA, tapi saya menikahi Zenaya Osi Maheswari, bukan hanya mengandalkan tampang dan juga status saya yang seorang berondong. Cinta saya tulus, dan saya memperjuangkan cinta saya, bukan seperti yang ibu berdua ini ucapkan. Kendra mengatakan itu tegas, membuat kedua ibu-ibu itu diam seketika, tidak berani mencela sama sekali. Lalu dengan tenang Kendra tampak kembali memakai helmnya, lalu menunjuk rekaman suara dua ibu-ibu itu. Sekali lagi saya dengar suara sumbang seperti ini, saya gak segan-segan melaporkan ini ke kantor polisi, dalam bentuk ujaran kebencian. Ucap Kendra lalu meninggalkan kedua ibu-ibu yang tampak menganggakan mulutnya selebar mungkin. Niat hati ingin membuli, tapi apa daya keduanya malah kena mental. Zayan mengangkat tangannya, lalu disambut dengan tos dari dadinya itu. "Dedi keren," puji putranya itu. "Dedi siapa dulu?" ucap Kendra. "Dadinya Zayan," balas putranya itu. Lalu keduanya meninggalkan tempat itu, meninggalkan mulut-mulut usil yang bungkam seketika. Tepat pukul 4 sore hari, tampak Zena pulang lebih awal dari ke rumahnya. "Nona, akhir-akhir ini selalu pulang cepat ya?" ucap Tini. Zena mengangguk mengiyakan. "Iya, lagian aku ingin nonton konser Blackpink Pong besok, jadi biar bisa atur waktu. Sudah lama sekali aku menunggu saat-saat seperti ini." Jelas Zena lalu menyentuh 2 tiket konser girl band Korea kesukaan Zena itu. Tentunya perginya dengan Kendra. Tini menganggukkan kepalanya. "Wah enak sekali dong Nona, bisa nonton bareng Mas Kendra," jelas Tini. Zena mengangguk mengiyakan, lalu melihat sekeliling, motor suaminya ada, bahkan sepatu Kendra dan Zayan ada, namun kenapa sepi sekali. Padahal biasanya kedua makhluk bumi itu sangat antusias tatkala menyambut kedatangan Zena. "Di mana suami dan anakku?" tanya Zena. Tini menunjukkan ruang belajar di mana Kendra dan Zayan berada. "Belajar Nona, sejak tadi sepulang sekolah, keduanya makan, mandi dan belajar," jelas Tini. "Oh ya," ucap Zena tidak percaya, sebab Zayan itu anaknya susah kalau diajak belajar, mentang-mentang sudah pintar, Zayan selalu meremehkan belajar. Zena berjalan menuju ruang yang ditunjuk Tini, terlihat dengan jelas pintu itu terbuka sedikit. Tampak sekali Zayan belajar serius dengan Kendra sebagai mentornya, tidak hanya itu, Kendra juga sambil belajar. Zena menutup pintu itu perlahan, lalu memilih untuk membersihkan diri, barulah menghampiri keduanya. Zena menyalakan shower air hangat, lalu membasahi dirinya dengan siraman air nyaman itu. Namun, sebuah tangan tampak memeluk pinggang rampingnya. "Perlu bantuan untuk membantu menyabuni tubuh," bisik Kendra tiba-tiba. Zena terkekeh seketika, lalu menoleh pada lelaki yang kini hanya memakai boxer di bagian bawahnya. Padahal, baru 15 menit yang lalu, Zena melihat Kendra tengah serius belajar, namun saat ini, sudah berada di belakang dirinya, memeluk tubuhnya erat. "Kamu masih belajar sama Zayan? Itu bocah apa gak ngamuk kalau kamu tinggal?" tanya Zena sambil merasakan usapan lembut jemari Kendra di punggung basahnya itu. "Dia masih aku beri tugas. Kali ini jawabannya bisa dia kerjakan selama setengah jam," bisik Kendra. Zena dapat merasakan jemari Kendra meremas bokongnya gemas,
lalu perlahan jemari itu pindah ke bagian depan. Ken, kamu mau apa? Tanya Zena menikmati sentuhan lembut itu. Kendra mengelus perut datar istrinya. Kapan anakku tinggal di sini, Mbak? Tanya Kendra menggelitik perut itu. Satu jemarinya menggoda puncak bukit kembar yang sudah mengeras sempurna. Belum tahu sayang, kan masih dalam proses. Kacau Zena. Lalu kembali Kendra berbisik lembut. Kalau begitu, boleh aku tambahkan pupuk? Bisiknya. Kalau aku lulus nanti, boleh aku gak kuliah? Tanya Kendra tiba-tiba. Zena sontak melebarkan kedua bola matanya. Kamu harus kuliah Ken, jangan jadikan pernikahan kita alasan kamu gak kuliah. Ucap Zena ingin sekali melihat Kendra lulus kuliah. Kendra menghela nafas. Rasanya aku enggan kuliah Mbak, sudah ada kafe dan aku juga sudah menikah. Jadi kayaknya kuliah tidak usah dulu. Jelasnya lagi. Namun Zena tampaknya tidak setuju. Kamu malas kuliah. Alasannya apa Ken? Tanya Zena serius. Aku takut Mbak cemburu, nanti di kampus banyak wanita, dan aku gak mau pikiran Mbak malah fokus ke situ terus. Jelas Kendra mengungkapkan alasannya. Zena diam seketika, dia ingat betul bahwa dia sangatlah pencemburu. Kamu kuliah dari rumah? Mau? Usul Zena. Kendra tampak ragu. Apa ada yang seperti itu Mbak? Kuliah full dari rumah? Tanya Kendra bingung. Zena mengangguk. Ada dong, aku juga baru lulus 2 tahun lalu. Yang penting kita tekun dan ya biaya juga jadi 2-3 kali lipat, tapi itu tidak masalah. Yang penting kamu gak dikerubuti cewek-cewek. Yang bisa buat aku naik tensi. Jelas Zena lalu mengeringkan tubuhnya dengan handuk, Kendra juga melakukan hal yang sama. Lalu dia setuju, akhirnya kepusingannya tentang dunia perkuliahan terpecahkan, rasanya tidak lucu, jika Zena dan dirinya kerap bertengkar hanya gara-gara salah paham. Belum lagi Zena kalau cemburu logikanya hilang semua, bisa-bisa Zena kabur lagi membawa Zayan, Kendra bisa gila karena itu. Kendra keluar dari kamar bersama sang istri, tepat di saat Zayan selesai mengerjakan tugas dari dadinya itu. Dedi, jawabannya udah ketemu. Teriaknya bahagia. Kendra tampak memeluk putranya itu, sementara Zena kini tengah cosplay jadi batu, di depan mata Zayan kini, hanya ada Kendra dan Kendra saja. Ibu yang melahirkannya susah payah tampak terheran dengan sempurna. Bocah ini, bisa melupakan aku sebagai mominya. Keluhnya. Lalu mendekati keduanya yang tampak tengah bergelitik ria, saling mengungkapkan kasih sayang. Opo. Nona Zena dan keluarga kecilnya, bahagia sekali ya Ucap Tini memperhatikan nona muda mereka dan keluarganya saat ini. Iya, iri sekali ya Tin. Bisa melihat mereka ketawa kayak gini, rasanya kita juga ikutan gembira. Jelas Sumi kembali. Kapan ya, kita bisa sebahagia itu? Tunjuk Tini dengan raut wajah memelas. Sumi menggelengkan kepalanya. Gak tau Tin, wong kita aja bisa ditipu sama Joni, gimana mau dapat pasangan yang bisa kayak Mas Kendra ini, yang sudah mendekati spek suami sempurna. Jelas Sumi dramatis. Keduanya tampak menatap dengan raut wajah memelas. Namun, Tata, hahaha. Tini dan Sumi mengadu, rasanya sakit sekali tatkala mendapati Ratna dengan spatula di tangannya sambil menatap kedua maid pelayan yang tampak tengah melamun itu. Kalian ini, bukannya kerja malah melamun. Tunjuknya pada keduanya. Bibir Tini dan Sumi sontak manyun 10 inci. Ish, kami lagi lihat kemesraan Nona dan Mas Kendra loh. Keluh Tini. Iya loh Mbak Ratna, kan kami tengah prihatin sama diri kami, kenapa kisah cinta kami gak bisa semulus novel di Vizo. Keluh Sumi kembali. KYAKKK. AADUDUH, aduh. Kedua makhluk bumi itu berteriak, Ratna menjewer kuat telinga keduanya. Cinta semulus novel di Vizo lah. Cinta seindah dalam dongeng. Ratna membawa keduanya ke dapur,
keduanya tampak berteriak heboh sekali, mengadu kesakitan. "Bangun-bangun Tini, Sumi, Bobo, kalian terlalu ngangkang. Realitanya kalian belum cuci piring dan siram tanaman bunga." Ratna membawa kedua gadis ting-ting itu dari sana, lalu melemparkan keduanya ke depan pekerjaan yang sudah menunggu keduanya sejak tadi. Membuat Tini dan Sumi disadarkan kembali oleh kenyataan, tidak ada yang namanya suami sempurna tanpa perjuangan untuk menari cinta yang mereka idam-idamkan. Membuat keduanya mau tidak mau meraih pekerjaannya, meski dengan bibir maju 10 inci, dan di bawah ancaman spatula Mbak Ratna. Hahaha. Randi memarkirkan motornya, dia mempersiapkan kafe yang akan dibuka sore ini, sementara Rio yang baru tiba dengan sepeda listrik itu tampak memberengut. Wajahnya kusut persis tisu yang disiram air, sebab dia malah memakai sepeda baterai ini dengan bagian belakangnya yang ada hiasan boneka teddy bear, juga bagian depan yang memiliki keranjang berisi bunga. Randi terkekeh melihat ekspresi wajah Rio, namun Rio tidak punya pilihan selain memakai sepeda itu. "Tega lo sama gue," ucap Rio lalu merapikan meja kasir. Para pekerja sudah mulai melakukan kegiatan masing-masing, sedang Randi sudah menyusun perlengkapan membuat minuman. "Salah Elo sendiri, kok bisa diusir dari rumah? Lagian Elo gila sih, mobil bokap Elo gadai, untung masih diusir, kalau terancam dicoret dari kartu keluarga baru tahu Elo," jelas Randi. Rio hanya menghela nafas tatkala mendengar perkataan sahabatnya itu. "Namun, Randi, ikut aku." Itu suara Barbara yang tampaknya baru tiba, membuat dada Randi masih berdesir hebat, membuatnya langsung mengikuti langkah Barbara. Rio yang melihat itu hanya geleng-geleng kepala. "Dasar bucen," keluhnya. Randi masuk ke ruang Barbara, lalu dengan dada yang masih nyeri karena luka kemarin, alhasil Randi berusaha mati-matian menyembunyikan luka itu. "Jemput seseorang di bandara, sekarang," titah Barbara, memberikan kunci mobil dan sebuah foto. Barbara masih terlihat seperti biasanya, tidak ada yang berubah meski pada kenyataannya, dia baru saja mematahkan hati Randi kemarin malam. Entah Randi yang terlalu berekspektasi tinggi, sementara Barbara biasa-biasa saja. "Randi, ayo nak. Jangan melamun kamu, jangan biarkan patah hati kemarin, kamu malah jadi kerupuk masuk angin begini." "Melempem," ucap Barbara tampaknya tahu isi hati Randi. Randi menoleh seketika. Kunci pun dia terima dan foto di atas meja. "Nyai, apakah kita berakhir begini saja?" tanya Randi mencoba mencari tahu tentang hubungannya yang kandas itu. Barbara tampak menghela nafas. "Kita belum memulai apapun Randi, jadi tidak ada yang berakhir di antara kita." Barbara bangun, lalu mendekati Randi, tanpa diduga Barbara langsung memeluk Randi dan menepuk bahunya lembut. Randi terdiam seketika. "Melihat kamu itu, sama seperti aku melihat Kendra, Rio dan beberapa orang yang berada di bawah naungan Quran. Jangan miliki perasaan lebih terhadapku, nanti kita jadi bingung sendiri," ucap Barbara. "Kamu boleh menganggapku ibumu, ayahmu, temanmu, atasanku, tapi jangan letakkan perasaan lain di atas hubungan kita," jelas Barbara lalu melepas pelukan itu, menyadarkan Randi bahwa yang mereka rasakan harusnya bukan cinta. Randi meneteskan air matanya tanpa sadar, hatinya yang perih, kini kembali hangat. Pelukan dari Barbara barusan terasa sangat nyaman, persis bak pelukan seorang ibu pada putranya. Randi menunggu di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kedatangan dari Jerman. Atas nama Danila Andrande, TCK. Randi tampak menghela nafas berkali-kali dan berdecih, entah siapa yang akan dia jemput hari ini. Danila, usia 24 tahun. Randi berkali-kali berdiri dan duduk kembali, sebab kedatangan pesawat terbang dari Jerman terlambat 1 jam. "Oh Tuhan, lama sekali pesawat itu mendarat," ucap Randi kesal, namun lagi-lagi papan pengumuman kedatangan pesawat terlihat menunjukkan kabar bahwa pesawat itu telah mendarat. Randi segera menuju gerbang kedatangan,
Tampak dia bersandar dengan malas, sambil memperhatikan wajah cantik namun centil di dalam foto ini. Lalu melihat ke arah para penumpang yang berdatangan, dan tepat sekali wanita yang ditunggu Randi itu muncul. "Randi," ucapnya dengan bibir merah merona, dan rambut blonde yang tampak diikat cepol ke atas. "Nona Danila?" tanya Randi dengan hati dongkol, sebab wanita yang dijemput Randi ini berpenampilan sedikit aneh. "Bawa ini," ucapnya santai sambil menyerahkan koper dan segala tete bengek yang dia bawa. Lalu meninggalkan Randi begitu saja yang saat ini nyaris menganggakan mulutnya selebar Danau Toba. Gadis itu, sialan. Randi mengumpat, melihat gaya berjalannya yang kecentilan, dengan bokong yang megal-megol persis pantat bebek. Lalu membawa semua barang bawaan Danila yang sungguh banyak sekali muatannya itu. "Astaga, ini perempuan pindah kota atau apa sih? Banyak banget bawaannya," keluh Randi sambil mencoba berjalan mengikuti wanita sableng ini. Kendra berjalan perlahan-lahan keluar dari kamar Zayan. Bocah itu baru saja tertidur, berbeda dengan dahulu, Zayan sangat mudah ditinggal setelah tertidur, namun sejak Kendra tinggal di rumah ini, maka Zayan memonopoli dirinya. "Udah tidur anaknya Ken?" tanya Zena pada suaminya yang baru masuk ke dalam kamar, memperhatikan Zena yang tampak tengah berbalas pesan dengan Elga. Kendra mengangguk. "Sudah. Sekarang giliran menidurkan istriku yang tercinta ini." Kendra tidur di antara paha istrinya itu. "Menidurkan? Atau meniduri?" tanya Zena. "Kalau bisa keduanya, kenapa harus satu?" ucap Kendra konyol. Zena terkekeh. "Maumu itu, telanjangan melulu." Keduanya terkekeh. "Habisnya mau gimana lagi? Lagian Mbak itu candu sekali loh, dan Mbak pasti mau kan?" bisik Kendra. Zena mengangguk malu-malu. "Ya gak mungkin menolak lo, enak soalnya," jawab Zena terkekeh perlahan, terlebih Kendra mulai memberikan kode-kode nakal. "Jangan dulu, aku masih kerja sayang," omel Zena menunjuk pekerjaan yang tengah dia periksa. Kendra tampak mengangguk dan jadi penurut. "Besok jadi nonton konsernya?" tanya Kendra kemudian. "Jadi dong, kan itu tiketnya di sana," tunjuk Zena. Kendra mengangguk. "Aku jemput di kantor aja ya Mbak," ucap Kendra. Zena mengangguk, lalu menutup laptopnya kemudian memberikan atensi penuh pada suaminya itu. Kendra memberikan dada bidangnya sebagai alas tidur wanitanya itu, kedua tangannya memeluk tubuh itu lembut. "Ken, jangan pernah bosan ya, mencintaiku. Jangan bosan juga dengan sikap manjaku," pinta Zena sambil menghirup aroma tubuh suaminya. "Gak akan Mbak. Aku akan selalu mencintai Mbak, sampai maut memisahkan," jawab Kendra. "Sumpah?" tantang Zena. "Sumpah Mbak, kalau gak percaya belah aja dadaku ini," tunjuk Kendra sambil membuka pakaiannya begitu saja, dan menunjukkan dada bidangnya pada Zena. "Wow," ucap Zena seketika dihidangkan dada berkotak-kotak dengan lapisan cinta di setiap jengkalnya. Zena beralih duduk di atas tubuh suaminya itu. "Kamu menggodaku?" tanya Zena sambil menyentuh titik kecoklatan di dada bidangnya itu. "Menurut Mbak, apakah aku terlihat sedang mencoba menggoda Mbak?" tanya Kendra menarik leher Zena, lalu menempatkan kepalanya di atas dada bidangnya. Halo semuanya, Zayan, pejuang di seluruh